Taurus adalah sign zodiak berelemen bumi atau tanah yang disimbolkan oleh seekor banteng jantan. Taurus diperintah oleh Venus, planet mempesona yang mengatur cinta, keindahan, dan materi. Pengaruh Venusian menjadikan zodiak berelemen bumi ini sebagai sign yang paling sensual di antara ke-12 sign zodiak lainnya. Banteng kosmik ini terpesona oleh manifestasi fisik, kenyamanan dan kemewahan apapun. Kesenangan adalah kebutuhan bagi Taurean Epikuron, dan mereka merasa paling puas saat dimanjakan. Para Taurean tidak takut menyingsingkan lengan baju dan bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mereka adalah orang yang ambisius, fokus, dan ulet. Taurus paling tahu cara memainkan permainan panjang dalam pengejaran profesional dan kehidupan romantisme. Stabilitas hidup adalah keamanan yang terpenting bagi para Taurean, dan ancaman apapun terhadap stabilitas mereka, pasti akan membuat banteng kosmik ini terlihat merah. Sebagai sign zodiak, Taurus adalah tetap, kualitas astrologi yang mencerminkan sifat tabah dan setia seorang Taurus. Namun harus dicatat, bahwa Taurus memiliki reputasi, apa yang dianggap oleh seorang Taurus sebagai dedikasi, sering dianggap oleh orang lain sebagai sikap keras kepala. Oleh karena itu, banteng ini mungkin akan bertahan dalam situasi yang tidak sehat, baik dalam hubungan pekerjaan atau urusan asmara lebih lama dari yang diperlukan hanya untuk membuktikan suatu hal. Meskipun kadang-kadang keras kepala, orang Taurea adalah mitra yang dapat diandalkan, menenangkan teman dan kekasih mereka dengan kepercayaan dan pengabdian mereka. Setiap sign zodiak diberi kualitas seperti kardinal, bisa berubah atau tetap, yang menjelaskan energi dasar dari sign itu. Ada tanda kardinal, bisa berubah, dan tetap di dalam setiap elemen, api, tanah, udara, air. Taurus adalah salah satu kelompok bumi yang tetap, yang membuat mereka stereotip sebagai keras kepala tetapi juga stabil dan berorientasi pada pencapaian. Mereka secara alami terkunci dalam pola perilaku atau perspektif tertentu, yang berarti sulit bagi mereka untuk mengubahnya. Pragmatisme, kesabaran, dan kecintaan pada kemewahan membuat mereka menjadi orang yang setia, tulus, penuh kasih, dan menyejukkan saat berada di sekitarnya. Itulah sedikit gambaran tentang kepribadian dari mereka yang lahir pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 20 April, para pemilik sign zodiak Taurus. Dan berikut adalah prediksi atau ramalan zodiakmu di bulan Juli tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kamu dalam menjalani kehidupan di bulan Juli 2023. Namun tidak ada salah dan ruginya untuk support terus channel sederhana ini dengan cara like, share, dan subscribe-nya, agar channel ini bisa terus ada dan menghibur kamu. Terima kasih. Bulan ini dianggap rata-rata, karena Jupiter ditempatkan di rumah ke-12 dari tanda bulan dan dengan planet Rahu lainnya. Kemudian Saturnus berada di rumah ke-10 dalam kemunduran, dan Ketu di rumah ke-6 untuk Taurus. Karena posisi planet di atas, Taurus mungkin menghadapi beberapa kendala dalam perkembangan mereka sehubungan dengan karir mereka, untuk mendapatkan lebih banyak uang, dan hambatan dalam meraih keberuntungan. Selama bulan ini Taurus mungkin tidak merasa beruntung, dan mereka mungkin perlu lebih berusaha lebih keras lagi untuk mendorong bulan ini ke depan. Meskipun diperintah oleh Venus, planetnya cinta dan romantisme, bukan berarti kehidupan asmara Taurus akan selalu indah dan menyenangkan, seperti prediksi horoskop asmara kalian di bulan ini. Taurus yang sedang jatuh cinta mungkin tidak menemukan bulan ini menguntungkan mereka, karena cinta itu belum terwujud. Masih banyak celah dalam pemahaman dengan dia yang dicintai. Juga tidak disarankan bagi para Taurean untuk bertunangan atau menjalin hubungan apapun selama bulan ini. Karena kebahagiaan esensial bisa hilang bagi Taurus yang sedang jatuh cinta. Ini karena kombinasi Jupiter dan Rahu di rumah ke-12. Bagi Taurean yang ingin menikah, mungkin tidak menganggap bulan ini fleksibel dan dapat menyebabkan kepuasan kalian yang berkurang. Dan untuk Taurus yang sudah menikah, mungkin merasa bulan ini sedikit sulit dalam hal kehidupan pernikahan kalian. Beberapa penyesuaian timbal balik sangat diperlukan untuk Taurus dalam kehidupan pernikahan, sehingga pemahaman dapat tumbuh lebih dalam.
Prediksi horoskop mengatakan bahwa para Taurus di bulan ini mungkin menghadapi beberapa kendala dalam keluarga karena gabungan kehadiran Jupiter dan Rahu di rumah ke-12. Banyak penyesuaian mungkin diperlukan di antara anggota keluarga, karena pertengkaran dengan cara yang tidak diinginkan dapat terjadi dan dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga. Merkurius sebagai tuan rumah kedua akan menempati rumah kedua pada akhir bulan dengan tandanya sendiri, dan karena itu akan ada perbaikan di lingkungan keluarga. Namun paruh pertama bulan ini mungkin tidak memberikan kebahagiaan esensial dalam keluarga dan Taurus perlu menyesuaikan diri untuk mempertahankan kebahagiaan. Menurut horoskop bulanan Juli tahun 2023, Saturnus yang ditempatkan di rumah ke-10 dan setelah tanggal 15 bulan ini, Saturnus sebagai planet untuk karir menempati gerakan mundur dan ini mungkin berdampak terhadap karir. Karena Saturnus menjadi planet yang menantang bagi Taurus, para Taurean mungkin perlu melakukan upaya yang lebih keras dan melelahkan dibandingkan bulan sebelumnya, kemudian hasil yang baik dapat dimungkinkan. Selain itu, ada juga kemungkinan peluang untuk berganti pekerjaan atau transfer pekerjaan untuk Taurus, yang mungkin terjadi dan bersifat tiba-tiba. Taurus dihadapi oleh sejumlah tantangan sehubungan dengan karir bulan ini. Pada paruh kedua bulan, planet Jupiter dengan Rahu menempati rumah ke-12 dari tanda bulan, dan karena itu Taurus kemungkinan menghadapi penundaan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk insentif dan penghargaan. Tetapi penempatan Saturnus di rumah ke-10 dan Merkurius sebagai tuan rumah ke-5 di rumah pertama, dapat memberi para Taurean keuntungan yang baik sehubungan dengan karir. Bagi Taurus yang mengejar bisnis, mungkin menganggap bulan ini di atas rata-rata dalam hal mendapatkan profit tinggi dalam bisnis, karena Jupiter dengan Rahu ditempatkan di rumah ke-12. Kehadiran gabungan Rahu dan Jupiter di rumah ke-12, juga Merkurius sebagai tuan rumah kedua ditempatkan di rumah kedua dari akhir bulan. Taurus kemungkinan akan sedikit kesulitan dalam hal keuangan karena biaya atau kos pengeluaran dapat meningkat tidak semestinya. Namun, selepas minggu-minggu awal di bulan ini, keuangan Taurus diprediksi akan kembali sehat. Tidak ada salahnya untuk berhemat dan belajar mengelola uangmu supaya dapat bekerja untukmu, karena jika masih menerapkan gaya hidupmu saat ini, maka kenyamanan finansialmu di masa depan sulit untuk terwujud. Jupiter hadir di rumah ke-12 bersama Rahu dan mungkin membuat situasi sedikit sulit. Ditambah matahari akan hadir di rumah kedua hingga ke-15, dan setelah ke-15 matahari akan hadir di rumah ketiga dan penempatan matahari ini di rumah ketiga setelah 15 akan menambah hasil yang lebih baik untuk kesehatan yang baik. Kehadiran Saturnus di rumah ke-10 juga akan memberikan energi yang cukup besar untuk kesehatan Taurus. Tetapi pada saat yang sama aspek Saturnus akan hadir untuk rumah keempat sehubungan dengan sign Taurus dan karena itu, mungkin ada pengurangan kenyamanan. Tapi karena Saturnus adalah planet yang bagus sehubungan dengan tanda bulan, dalam artian, Taurus akan memiliki kesehatan yang relatif baik di bulan ini. Sedikit catatan untuk Taurean di bulan ini. Sangat penting untuk berhati-hati saat mengemudi, karena dapat menimbulkan potensi masalah. Taurus tidak cukup beruntung dengan rencana perjalanan bulan ini. Tidak peduli berapa banyak mereka mencoba, sesuatu atau lainnya akan mengganggu rencana mereka. Beberapa faktor bisa jadi penyebabnya dan salah satunya, mungkin tidak memiliki cukup dana untuk merencanakan perjalanan. Tetapi mereka masih dapat mengadakan pertemuan kecil sekitar pertengahan bulan. Selama waktu ini, mereka akan memiliki keberuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan bulan lainnya. Karena itu, mereka tidak boleh melewatkan kesempatan untuk keluar, sekecil apapun. Untukmu yang bertanya-tanya apa itu rumah atau house dalam astrologi zodiak, berikut adalah penjelasan singkatnya. Selain zodiak, planet, dan aspek, ternyata rumah atau house merupakan fondasi dalam keseluruhan birth chart atau bagan kelahiran. Sama seperti roda zodiak, rumah juga terbagi menjadi 12 bagian, dan masing-masing mewakili berbagai aspek dalam kehidupan seseorang, mulai dari pengembangan diri, kesehatan, hingga eksistensi, dan banyak hal lainnya. Walaupun sama-sama terbagi menjadi 12 bagian,
namun roda zodiak dan pembagian rumah itu berbeda. Jika roda zodiak terbagi berdasarkan pergerakan rotasi tahunan matahari, rumah atau house di sisi lain mencerminkan rotasi bumi selama 24 jam di sekitar porosnya. Karena rumah dianggap tidak kalah penting dengan zodiak dalam kehidupan, maka selain mengetahui tanggal lahir, penting bagi seseorang untuk mengetahui waktu kelahirannya juga. Anggap saja Wheel of Houses adalah peta di langit, dengan planet-planet terus bergerak dari rumah ke rumah. Ketika kamu lahir, setiap planet berada di rumah tertentu, dan rumah tersebut dapat dilihat di birth chartmu. Ke-12 rumah ditentukan berdasarkan waktu kamu lahir, dan bukan hanya tanggal. Rising sign atau zodiak yang muncul saat seseorang lahir, disebut sebagai ascendant, dan akan menandai rumah atau house pertamanya. Rumah pertama sampai ke-6 sendiri membahas lebih banyak tentang hal-hal personal, sedangkan rumah ke-7 hingga ke-12 membahas lebih banyak tentang hal yang bersifat publik atau sosial. Jadi jika Jupiter atau planet keberuntungan berada di second house atau rumah kedua, yang mengatur keuangan di saat kamu lahir, menghasilkan uang kemungkinan tak sulit bagimu. Rising sign kamu atau tanda zodiak yang berada pada cakrawala pada momen kamu lahir, juga dikenal sebagai ascendant, menandakan satu stone house, dan para astrologer membaca Wheel of Houses berlawanan arah jarum jam mulai dari titik tersebut. Ketika melihat birth chart, mungkin kamu menyadari ada sejumlah planet dalam rumah-rumah tertentu, sedangkan beberapa rumah lainnya kosong. Ini normal dan ini semua berperan dalam membangun kepribadian dan jalan hidup setiap orang unik. Rahu dan Ketu dalam astrologi umumnya dianggap sebagai objek planet yang jahat. Rahu sebaliknya disebut entitas abstrak dan bertanggung jawab menyebabkan gerhana. Menurut mitologi Hindu, Rahu dan Ketu adalah dua entitas bayangan. Mereka dianggap sebagai planet jahat, dan istilah Rahu kala dianggap tidak menguntungkan untuk memulai pekerjaan yang baik. Rahu dan Ketu menyelesaikan perjalanan mereka dalam 18 tahun dan selalu berjarak 180 derajat satu sama lain. Ini bisa bertepatan dengan simpul naik dan turun bulan di bidang ekliptika bumi. Secara teknis Rahu dan Ketu mewakili titik persimpangan jalur matahari dan bulan. Mereka juga disebut simpul bulan utara dan selatan.